Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atari Anhar Ar-Rasyad dari kelompok 1. Saya di sini sebagai yang eh, berbicara di depan kamera, dan kelompok dan partner saya Muhammad Zaki sebagai penulis resum. Dan maka di pagi yang cerah ini saya akan menjelaskan tentang al-wasfu atau kata sifat. Nah, apa sih al-wasfu itu? Al-wasfu itu sederhananya kata sifat. Nah, kalau beratnya sifat yang mensifati suatu kata benda atau isim. Dalam bahasa Arab, kata benda yang disifati disebut mausuf, dan kata sifatnya disebut sifat. Ingat ya, kata benda yang disifati disebut mausuf. Kata sifat dari kalimat itu disebut sifat. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis al-wasfu. Nah, al-wasfu itu merupakan mustaq. Nah, mustaq ini terbagi menjadi 10 jenis. Nah, dari 10 jenis mustaq, bentuk mustaq itu 4 diantaranya itu termasuk kata sifat. Nah, yang pertama isim fa'il, kata sifat yang berasal dari fi'il maklum, menunjukkan pelaku perbuatan. Contohnya katibun, penulis; mujtahidun, orang yang giat. Nah, ada lagi nih yang namanya isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu asal katanya dari fi'il majhul atau fi'il yang pasif. Nah, isim maf'ul ini berfungsi untuk menunjukkan objek yang dikenai perbuatan. Contoh, maktubun, tertulis, atau mamrurun bi, dilewati. Nah, yang ketiga ada namanya sifah al-musyabbahah. Nah, kata sifat yang menyerupai isim fa'il tetapi bersifat tetap. Contoh, tawilun, tinggi; jamilun, indah. Nah, yang keempat isim tafdil. Isim tafdil ini digunain buat perbandingan. Contoh nih, akbaro lebih besar, afdola lebih baik, akroma lebih mulia, asgoru lebih kecil, kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan ketiga, ya ini definisi mustaq. Nah, mustaq kalau di bahasa ilmiahnya ya itu disebut derivasi. Nah, derivasi adalah proses perubahan bentuk kata untuk membentuk makna baru. Dalam bahasa Arab, mustaq ini ada 3. Minor, perubahan kecil, jadi gak ngerubah susunan hurufnya. Contoh, ilmun, alimun, ma'lumun. Nah, menengah, perubahan susunan konsonan, yaitu susunan katanya lah, perubahan susunan huruf yang tadi di depan gitu, yang tadi tanda bacanya ini jadi begini gitu. Contohnya nih, bajrun, barojun, kayak gitu contohnya. Terus yang ketiga itu mayor. Nah, ini perubahan paling gede nih. Jadi maknanya berubah dan bentuknya juga beda gitu. Contoh, rojmun, melempar. Nah, jadi rojmun, menyusun, kayak gitu. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan ke-4, yaitu pola-pola mustaq al-wasfu. Pola-pola mustaq dari al-wasfu. Nah, pola-polanya ini ada 3, yaitu fi'il sulasi. Ada 2, fi'il sulasi, ada fi'il ghairu sulasi. Nah, dipecah lagi nih. Fi'il sulasi itu ada 2, ada 3, sorry. Yang pertama tuh rubai mujarrad, sulasi mazid. Nah, dan rubai mazid.
Nah, ada yang fi'il yang berupa 4 huruf. Itu ya ada 4 huruf dari fi'il tersebut, yang asalnya 3 nih sulasi jadi 4 karena ada tambahan. Nah, kemudian pola derivasi isim al-fa'il. Pola mustaq dari isim fa'il ada 2, yaitu berdasarkan fi'il sulasi mujarrad, berdasarkan fi'il ghairu sulasi. Nah, kita bahas yang berdasarkan fi'il sulasi mujarrad. Nah, menurut Ali Al-Ja'arim dan Mustafa Amin, wa huwa minas sulasi ala suratun fa'il. Pola derivasi isim fa'il berdasarkan fi'il sulasi mujarrad adalah fa'il, yaitu dengan menyisipkan huruf alif di tengah kata nih, kan fa'il tuh aslinya fa'ala, terus dirubah karena ditambahin ada alif di situ jadi fa'il. Nah, contohnya nih, yang aslinya sodaqo menjadi sodiqo, benar. Nah, menjadi sodiq. Nah, yang kedua berdasarkan fi'il ghairu sulasi. Nah, polanya itu dengan mengubah huruf mudhari'nya, huruf awalnya tuh dengan huruf mim. Nah, contohnya gini, fa'ala yufa'ilu mafa'il gitu. Nah, lanjut. Nah, sama nih, ada yang namanya isim maf'ul. Isim maf'ul ini sama lah polanya dengan mustaq isim fa'il, dibentuk dari fi'il sulasi dan ghairu sulasi. Perbedaannya apa, Bang? Perbedaannya terletak pada kata dasar fi'il sulasi mujarrad dengan pola maf'ul, sedangkan pada kata dasar fi'il ghairu sulasi terletak pada harokat huruf kedua terakhir pada isim fa'il di kasroh, sedangkan pada isim maf'ul di fathah. Berdasarkan fi'il sulasi mujarrad. Nah, polanya gimana? Polanya menyisipkan huruf alif di tengah kata, kan udah. Terus ada lagi fi'il selain sulasi mujarrad, mengubah huruf mudhari'nya, huruf awalnya dengan huruf mim gitu. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah mohon maafkan. Wajarlah manusia, bukan Nabi boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.